Halo semuanya, perkenalkan saya Jelinda Sakan. Semuanya, perkenalkan, nama saya Carolina Mutiara. Nama saya Mektin Soje dengan NIM 2407010022. Hai, perkenalkan saya atas nama Patriana Olivia dengan NIM 2407010019. Saya atas nama Imelda Herlinda Slai dengan NIM 2407010060. Nama saya Carolina Mutiara. Di sini saya ingin menjelaskan berkaitan dengan gambaran umum Kabupaten Saburai Jua. Jadi secara keseluruhan Kabupaten Saburai Jua ini pada dasarnya itu dia terdiri atas 4 pulau. Nah, keempat pulau ini diantaranya itu ada Pulau Sabu, ada Pulau Rejua, ada Pulau Wadu, dan ada Pulau Mea. Nah, dari keempat pulau ini dibagi lagi menjadi atau ke dalam dua jenis, yaitu ada wilayah atau pulau yang bisa berpenghuni dan yang tidak bisa dihuni. Nah, untuk pulau yang bisa dihuni itu ada Kepulauan Sabu dan Rejua, sementara kepulauan yang tidak bisa dihuni itu ada Kepulauan Wadu dan Mea. Jadi secara keseluruhan orang-orang di Kabupaten Sabu Rejua itu mereka tinggal di Kepulauan Sabu dan di Kepulauan Rejua. Nah, itu untuk berkaitan dengan sejarah kepulauan di Kabupaten Sabu Rejua. Yang berikutnya itu berkaitan total luas keseluruhan wilayah Kabupaten Sabu Rejua. Jadi total keseluruhannya itu mencakup 459,58 km persegi. Ini total keseluruhan wilayah Kabupaten Sabu Rejua. Nah, iklim mereka di sana itu atau di Kabupaten Sabu Rejua itu suhu rata-rata di sana itu sebesar 29 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Sabu Rejua ini mereka lebih banyak mengalami musim kemarau panjang, sehingga dengan adanya musim kemarau panjang ini menyebabkan akses curah hujan di Kabupaten Sabu Rejua itu sangat rendah. Jadi mereka itu lebih banyak ada musim kemarau sehingga curah hujannya sangat rendah. Baik, itu untuk iklimnya. Kemudian untuk penduduk. Jadi kami mendata jumlah penduduk di Kabupaten Sabu Rejua di tahun 2022 itu sebanyak, kalau untuk laki-lakinya itu data di tahun 2022 itu mereka sebanyak 48.329 jiwa. Nah, untuk data perempuannya sebanyak 46.484 jiwa. Nah, total keseluruhan dari jumlah laki-laki dan perempuan ini secara keseluruhan penduduk Kabupaten Sabu Rejua itu sebanyak 94.813 jiwa. Nah, ini menurut data tahun 2022. Kemudian kita berlanjut ke pendidikan untuk warga di Kabupaten Sabu Rejua. Jadi setelah kami membaca berbagai sumber yang ada di media sosial, ternyata warga di Kabupaten Sabu Rejua itu banyak sekali yang teridentifikasi bahwa mereka banyak tidak atau belum bersekolah. Itu sebanyak 26.692 jiwa. Mayoritas warga di Kabupaten Sabu Rejua itu hanya menyelesaikan pendidikan sekolah dasar saja atau hanya lulus SD saja. Sementara untuk pendidikan tinggi atau di jenjang yang lebih tinggi itu masih sangat rendah untuk di Kabupaten Sabu Rejua. Nah, yang terakhir itu berkaitan dengan kesehatan. Jadi di Kabupaten Sabu Rejua ini memang kayak tersedia untuk rumah sakit, puskesmas, pustu, polindes, kemudian ada juga tenaga kesehatannya. Tetapi ada kendala di Kabupaten Sabu Rejua itu, kendalanya itu distribusi untuk tenaga kesehatan, kemudian tempat-tempat kayak rumah sakit seperti ini masih belum merata, sehingga hal ini menyebabkan akses layanan untuk proses pelayanan di Kabupaten Sabu Rejua masih sangat rendah. Memang secara keseluruhan masih ada kayak rumah sakit, masih ada puskesmas, tapi kalau untuk berbicara mengenai tenaga kesehatannya itu masih sangat kurang di Kabupaten Sabu Rejua. Baik, itu saja mengenai gambaran umum Kabupaten Sabu Rejua. Sekian dan terima kasih.
Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang tahapan kedua, yaitu identifikasi masalah. Jadi, pada tahap identifikasi masalah ini, saya akan menjabarkan beberapa permasalahan kesehatan di Kabupaten Saburai Jua yang peningkatan kasusnya lumayan tinggi dalam kurun waktu dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Di sini kami menjabarkan 5 masalah kesehatan utama yang terjadi di Kabupaten Saburai Jua berdasarkan tren kasus dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Di sisi lain juga kami akan menguraikan target sesuai dengan rencana strategi oleh Kementerian Kesehatan. Selain itu, saya juga akan membahas gap ataupun kesenjangan yang terjadi dari setiap permasalahan kesehatan yang ada. Baik, masalah kesehatan pertama yang akan kita bahas adalah penyakit HIV atau AIDS. Penyakit HIV atau AIDS yang terjadi di Kabupaten Saburai Jua sangat disayangkan karena tiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat signifikan, di mana dapat kita lihat pada tahun 2022 hanya berkisar 579 kasus saja, namun mengalami lonjakan yang sangat tinggi pada tahun 2023 yaitu berkisar 997 kasus. Tidak sampai di situ, pada tahun 2024 mengalami lonjakan yang lebih tinggi lagi yaitu berjumlah sekitar 1315 kasus. Dari kasus yang ada berbanding terbalik dengan target yang ditetapkan melalui rencana strategi oleh Kementerian Kesehatan, di mana target yang ditetapkan hanya berkisar 0,18 per 1000 penduduknya. Berdasarkan kasus ini, sangat disayangkan sekali kenyataan yang terjadi dengan harapan atau target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Lalu, masalah kesehatan yang kedua yang akan kita bahas adalah penyakit tuberkulosis. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama, penyakit tuberkulosis tergolong penyakit yang sangat membahayakan dan juga merugikan bagi yang mengalaminya. Nah, di sini kita akan melihat tren kasus tuberkulosis di Kabupaten Saburai Jua dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Yang pertama pada tahun 2022, di mana kasus yang terjadi yaitu berkisar sekitar 83 kasus. Sedangkan pada tahun 2023 berjumlah 82 kasus. Tetapi pada tahun 2024 mengalami sedikit peningkatan sekitar 90 kasus yang terjadi. Nah, dari kasus yang ada, target yang ditetapkan melalui rencana strategi oleh Kementerian Kesehatan itu berjumlah 190 per 100.000 penduduknya. Nah, walaupun kasus ini tergolong kecil jumlahnya, tetapi sangat membutuhkan penanganan yang lebih baik lagi agar tidak mengalami lonjakan yang lebih tinggi. Lalu masalah kesehatan yang ketiga yang akan kita bahas adalah penyakit diare. Penyakit diare adalah salah satu penyakit yang serius jika tidak dapat ditangani dengan baik. Dan terlebih khusus di Kabupaten Saburai Jua ini sendiri, diare lebih banyak menyerang pada anak-anak balita. Nah, kita tahu bersama bahwa anak-anak balita memiliki imun tubuh yang cukup rendah di usianya. Di sini kita akan membahas satu-satu berdasarkan tren kasus dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Yang pertama pada tahun 2022, kasus diare berkisar sekitar 1.500 kasus. Sedangkan pada tahun 2023 berkisar 2.500 kasus. Di tahun 2024 mengalami lonjakan kembali yaitu berkisar sekitar 3.000 kasus. Nah, dari kasus yang ada kita dapat melihat bahwa tingginya kasus diare ini dapat merugikan anak-anak balita di kelompok usianya itu sendiri. Nah, selain itu juga di sini kami tidak menemukan penetapan target yang jelas dari Kementerian Kesehatan berkaitan dengan target penyakit diare ini. Lalu masalah kesehatan keempat adalah penyakit demam berdarah dengue. Nah, penyakit demam berdarah yang terjadi di Kabupaten Saburai Jua lebih banyak menyerang anak-anak berusia 6 hingga 12 tahun yang tentunya kita juga tahu bahwa imun mereka juga belum stabil yang bisa dikatakan masih rendah. Nah, peningkatan kasus dari tahun 2022 hingga tahun 2024